di negara asalnya saja, di Arab Saudi, tempat kelahiran Kanjeng Nabi, sampai saat ini di sana itu tidak ada yang mengenal yang namanya Habib, ya, dan tidak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Ada kurang yakin dengan omongan saya? Ayo kita lihat videonya berikut ini. Tahukah Anda bahwa di tanah Arab gelar Habib tidak ada dan tidak dikenal, apalagi sampai dimuliakan? Di daerah asal Nabi Muhammad justru tidak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hal ini sekarang diangkat di berbagai akun TikTok yang bicara soal Habib. Yang bicara ini adalah para keturunan Arab yang khawatir di Indonesia terjadi pembodohan soal Habib. Para TikToker ini juga bilang bahwa di Saudi tidak ada orang yang berani menyebut diri keturunan Nabi Muhammad. Apalagi sampai mengagung-agungkan Habib keturunan Nabi seperti yang banyak terjadi di Indonesia. Seorang TikToker perempuan bilang bahwa dia mengalami cultural shock melihat bagaimana di Indonesia para Habib dihormati, dicium tangannya, air minumnya diminum para pengikutnya, dan diperlakukan sebagai wali. Bahkan kalau sudah meninggal, kuburan para wali itu didatangi, dihiasi, disebar uang di atasnya dan diminta doanya. Padahal tidak boleh ada wali di antara manusia dan Tuhan. Jadi bagaimana menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Menurut pemberitaan bahwa negara tempat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, ya, Nabi kita maksudnya, yaitu di Arab Saudi. Di sana itu tidak mengenal atau tidak kenal orang-orangnya itu dengan yang namanya habaib. Bahkan kalau di negara Saudi itu, menurut pemberitaan, tidak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Sebab apa? Kalau ada ya orang yang seperti itu, ditangkap oleh pemerintah dan dipenjara. Sangat bertolak belakang dengan apa yang ada di Indonesia. Makanya ada TikToker dari Arab Saudi, di dalam TikToknya itu merasa prihatin tentang apa yang terjadi di Indonesia ini. Di Indonesia ini, terutama orang-orang Nahdiyin, ya, itu sangat mengeluhkan para habaib. Sampai cium tangan, cium kaki, mereka rela melakukan itu. Makanya warga keturunan Arab Saudi yang ada di sana, yang saat ini itu melihat fenomena yang ada di Indonesia saat ini, mereka prihatin, sangat menyayangkan. Bahkan mereka tuh mengatakan, duh, kasihan sekali orang-orang Indonesia tuh dibodohi oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, yang konon katanya Habib itu, gitu ya. Tapi anehnya, di kita sendiri itu ada orang yang berusaha memberikan pencerahan, menjelaskan bahwa orang yang mengaku keturunan Nabi, yang selama ini gembar-gembor, yang disebutnya itu Habib, ya, ini malah dimusuhi. Yaitu Kiai Mat itu kan sudah membuat tesis, kajian, penelitian, bukan dalam waktu yang singkat, ya, cukup lama, meneliti beberapa kitab, gitu ya. Kesimpulannya itu para Ba'alawi atau para Habib itu nggak tersambung sebagai keturunan Kanjeng Nabi, tapi malah dimusuhi. Ini kan memprihatinkan. Sedangkan orang-orang yang di luar negara kita saja di sana itu turut, ya, menyayangkan gitu, orang-orang Indonesia kok gampang dibodohi, begitu ya.
dibodohi orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi padahal bukan, kan begitu. Nah di Indonesia ini ya sepertilah itu keadaannya. Bahkan kayak Imat kabarnya itu setelah dikeluarkan dari LPM PBNU itu tidak boleh membahas tentang nasab lagi. Ya ini kan jelas-jelas permainan mereka. Karena apa? Tidak mau dikotak-atik. Saya sebagai orang tua juga sungguh prihatin tentang hal ini begitu ya, karena saya itu berpikir gimana nanti berapa tahun ke depan, mungkin 50 tahun, mungkin 100 tahun, anak keturunan kita regenerasi ini kalau dicekokin hal-hal seperti ini bakal hancur di negeri ini. Sebab apa? Sebab sebenarnya mereka itu punya tujuan, bukan golongan para Habib aja ya. Kan ada orang-orang yang selama ini selalu ingin mengkotak-kotik NKRI, ada Hizbut Tahrir kan gitu juga ada kan. Itu orang-orang Hizbut Tahrir itu banyak orang-orang kita juga. Mereka-mereka itu sebenarnya bertujuan ingin mengganti negara kita yang saat ini ideologinya itu Pancasila, mau diganti dengan apa? Dengan khilafah. Nah, hal ini yang menjadi kekhawatiran diri saya, ya. Karena Indonesia ini kan beda sama negara yang lain di dunia ini maksudnya. Indonesia ini terjadi dari beberapa ribu pulau, beberapa suku bangsa, ya, berbagai macam bahasa. Dan waktu Indonesia menjadi merdeka itu berkat perjuangan dari semuanya. Jadi semuanya itu ikut andil berjuang. Makanya pada founding father kita itu sepakat dengan menggunakan dasar negara itu Pancasila. Karena apa? Karena kita ini kan beragam. Nah, kalau ada sekelompok orang yang menginginkan Indonesia ini dirubah menjadi negara agama dengan konsep khilafah. Khilafah itu kan menurut yang saya tahu nanti kan dipimpin oleh seorang entah di mana itu khalifahnya begitu kan. Nah, pasti kitanya akan hancur. Akan hancur karena kita bukan hanya terdiri dari satu golongan, ya. Jadi para Habib yang melakukan tindakan ini itu penyimpangan dengan modal awal mengaku sebagai cucu Nabi, ini harusnya menjadi musuh kita bersama. Karena bukan hanya yang dirugikan itu orang-orang Nahdliyin, orang NU saja, seluruh warga bangsa akan nanti rugi karena ideologi mereka itu ingin merubah bahwa Indonesia ini ingin dijadikan khilafah, itu aja. Maka dengan berbagai macam cara, setidaknya ya mereka itu kalau kita biarkan gitu ya, akan melakukan tindakan seperti halnya Yahudi yang menguasai Palestina saat ini. Maka saya juga berkali-kali membuat video, ikut nimbrung, ikut bicara itu supaya warga bangsa ini menjadi sadar atas tindakan mereka, ya, bukan kepada pribadinya, tapi tujuan mereka itu yang harus kita musuhi. Makanya orang pintar yang kelihatan ilmunya tinggi sebagai panutan, ada seorang tokoh ustadz, kiai mendukung mereka, mungkin ya ini politik dari mereka mungkin akan kebagian kalau seandainya negeri ini bisa dikuasai oleh mereka, atau memang paham mereka itu sepakat dengan khilafah tadi, mungkin seperti itu. Kalau kita mau jujur gitu ya, di dalam komentarnya warga negara asing saja sangat prihatin dengan keadaan negara kita ini. Orang Malaysia, saya juga sering melihat ceramah dari Ustadz di Malaysia itu menyindir bahwa Indonesia ini banyak oknum yang
mengaku keturunan Nabi, ya, orangnya menjual agama. Itu saya juga melihat videonya itu ada. Dan seharusnya kita peka kenapa mereka mengaku keturunan Nabi. Dan harus berterima kasih kepada Kiai Imad. Mereka telah berusaha supaya kita ini melek gitu ya. Tetapi saat ini malah dimusuhi oleh orang-orang Mukibin. Kalau orang-orang Alawiyin sendiri ya wajar, karena mereka kan ketahuan belangnya sehingga mungkin ngambek gitu ya. Ya Mukibin ini yang kenapa nggak menggunakan ini begitu ya. Cobalah, sekarang kan sudah era informasi mudah didapatkan, zaman internet. Harusnya Anda semuanya yang masih percaya pada Pak Alawi dan mendukungnya itu melek hati dan pikiran lah. Ini bangsa akan dihancurkan dan dicaplok oleh mereka. Kita ya harus mempertahankannya, kan seperti itu. Dan sekali lagi, di negara asalnya saja, di Arab Saudi, tempat kelahiran Kanjeng Nabi, sampai saat ini, di sana itu tidak ada yang mengenal yang namanya Habib, ya, dan tidak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Ada kurang yakin dengan omongan saya? Ayo kita lihat videonya berikut ini. Tahukah Anda bahwa di tanah Arab gelar Habib tidak ada dan tidak dikenal, apalagi sampai dimuliakan? Di daerah asal Nabi Muhammad justru tidak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hal ini sekarang diangkat di berbagai akun TikTok yang bicara soal Habib. Yang bicara ini adalah para keturunan Arab yang khawatir di Indonesia terjadi pembodohan soal Habib. Para TikToker ini juga bilang bahwa di Saudi tidak ada orang yang berani menyebut diri keturunan Nabi Muhammad, apalagi sampai mengagung-agungkan Habib keturunan Nabi seperti yang banyak terjadi di Indonesia. Seorang TikToker perempuan bilang bahwa dia mengalami cultural shock melihat bagaimana di Indonesia para Habib dihormati, dicium tangannya, air minumnya diminum para pengikutnya, dan diperlakukan sebagai wali. Bahkan kalau sudah meninggal, kuburan para wali itu didatangi, dihiasi, disebar uang di atasnya dan diminta doanya. Padahal tidak boleh ada wali di antara manusia dan Tuhan. Jadi bagaimana menurut Anda?